Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, channel seputar dunia perkuliahan. Sebelum memulai pembahasan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yogan Sugianto, asal dari Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sekarang saya sedang menjalani kuliah S1 di Universitas Pendidikan Indonesia pada Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas seputar kampus mengajar dan tugas apa saja sih yang harus dilakukan selama kampus mengajar. Saya sendiri alhamdulillah sudah mengikuti kampus mengajar angkatan 2 pada bulan Agustus sampai dengan Desember tahun lalu dengan lokasi penempatan di SMP Negeri 3 Jatigede Sumedang. Tujuan program kampus mengajar sendiri secara garis besar adalah membantu sekaligus berdampak bersama siswa, guru, dan sekolah dalam proses belajar mengajar, terutama sekolah di daerah 3T. Lebih detailnya, di kampus mengajar angkatan 2 ada 4 pokok tugas mahasiswa kampus mengajar yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu membantu meningkatkan literasi siswa, di mana meningkatkan literasi ini bisa berupa membantu siswa yang belum bisa membaca atau membantu siswa yang memahami sebuah teks bacaan. Yang kedua, membantu meningkatkan numerasi siswa. Contohnya, membantu siswa yang belum bisa menghitung atau mengenalkan seberapa penting matematika itu di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah membantu administrasi sekolah, seperti membuat RPP, silabus, membuat daftar sumbangan komite, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan administrasi sekolah. Nah, yang keempat, membantu adaptasi teknologi. Dalam adaptasi teknologi ini, banyak sekali sekolah yang belum begitu memadai dalam aspek teknologi, sehingga kita bisa mengenalkan kepada guru dan siswa teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Dalam keempat tugas tersebut, kita bisa kemas semenarik mungkin, sehingga kita dapat berkontribusi secara maksimal dalam program kampus mengajar ini. Selain tugas di sekolah yang harus kita kerjakan, kita juga harus melaporkan setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah melalui web MBKM, di mana bentuk laporannya terbagi menjadi 4 laporan. Yang pertama adalah laporan awal. Laporan ini kita buat pada minggu pertama penugasan. Laporan awal dibuat berdasarkan hasil survei yang sudah kita lakukan di sekolah. Dari hasil survei tersebut, lalu kita bisa membuat sebuah rencana kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi sekolah yang kita tempati selama program kampus mengajar berlangsung. Nah, laporan yang kedua yaitu laporan harian atau biasa disebut logbook, di mana logbook ini kita buat setiap hari selama ada kegiatan program kampus mengajar. Apapun yang kita lakukan setiap harinya dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu dalam program kampus mengajar, maka kita harus laporkan di logbook harian. Laporan yang ketiga yaitu laporan mingguan, di mana laporan ini kita buat untuk melaporkan kegiatan dalam periode 1 minggu dan biasanya dibuat di akhir pekan atau antara Sabtu atau Minggu. Nah, laporan mingguan berisi hambatan selama seminggu ke belakang dan juga rekomendasi untuk minggu selanjutnya. Laporan yang keempat yaitu laporan akhir, di mana laporan ini kita buat setelah waktu penugasan berakhir. Biasanya kita dikasih waktu sekitar seminggu setelah akhir penugasan untuk membuatnya. Laporan akhir juga harus kita laporkan kepada dekan fakultas untuk disetujui dan juga disahkan. Mungkin itu ya sekilas mengenai apa itu kampus mengajar dan tugas yang harus dilakukan selama mengikuti program kampus mengajar. Untuk video selanjutnya, saya akan review lebih detail mengenai cara membuat laporan awal, laporan akhir, laporan mingguan, dan juga laporan harian. Maka dari itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait kampus mengajar dan yang lain seputar perkuliahan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di Instagram saya di @yogan_su_n ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.